Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mencoba mempresentasikan materi mata kuliah manajemen risiko, yaitu pada tema alternatif risk transfer. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendefinisian dari alternatif risk transfer tersendiri. Perlu diketahui sendiri bahwasanya ART merupakan suatu singkatan dari alternatif risk transfer, yang dimana ART ini menjadi sebutan yang paling populer daripada kepanjangannya tadi, yaitu alternatif risk transfer. Merupakan cara yang paling tradisional perusahaan dalam memindahkan suatu resiko melalui pembelian berbagai jenis asuransi. Apabila suatu perusahaan membeli polis asuransi, maka semua resiko yang berhubungan dengan suatu peristiwa tersebut. Dari tahun 1990 bermunculan produk pemindahan resiko yang menggabungkan sifat asuransi dan derivatif. Produk-produk ini secara kolektif dikenal sebagai alternative risk transfer atau ART produk. Akan tetapi harus dipahami bahwasanya kedua memang sifatnya itu berbeda. Asuransi sebagai sumber kapital yang akan tersedia ketika terjadinya peristiwa kontingen kapital, sedangkan derivatif sebagai cara memanipulasi resiko. Jadi keduanya saling berkesinambungan. Jadi ART secara luas bisa diterima sebagai perangkat produk asuransi yang lebih banyak berfungsi sebagai instrumen pasar finansial dibandingkan dengan produk asuransi klasik. Produk-produk ART merupakan berbagai suatu kontrak struktur atau solusi yang disediakan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang memberi kemampuan bagi perusahaan untuk melakukan pendanaan atau memindahkan suatu resiko yang akan diekspos pada cara non-tradisional. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dari alternatif risiko tersendiri, yaitu suatu solusi untuk menjawab suatu tantangan, meningkatkan efisiensi dan transfer resiko, serta memperluas spektrum dan dari resiko-resiko yang dapat diasuransikan. ART diawali dari adanya pembentukan asuransi yang berupa asuransi kaptif yang memanfaatkan kemudahan-kemudahan dalam hal bijak. ART berkembang dalam bentuk-bentuk transfer resiko yang bersifat terbatas. Selanjutnya akan berkembang lagi dalam bentuk sekuritas produk-produk asuransi ke dalam suatu pasar keuangan. Metode alternatif ini merupakan suatu alternatif untuk melakukan transfer resiko yang telah dikenal sejak pertengahan abad 19. Pada saat itu dikenal dengan istilah kaptif. Metode kaptif ini semakin berkembang, yang awalnya hanya merupakan sebuah pool asuransi, maka sejak tahun 1970-an metode kaptif ini mulai melembaga dengan berdirinya kaptif pertama kali, yaitu di Bermuda dan negara-negara lainnya, yaitu yang memberikan suatu kelonggaran pada pajak. Vanity Risk adalah turunan kedua dari bangunan alternatif ini, dengan memperbarui kontrak asuransi dan reasuransi yang tadinya berjalan hanya untuk suatu resiko pada waktu pertanggungan hanya 1 tahun. Maka dengan kontrak Vanity Risk ini dikembangkan menjadi polis dengan kontrak pertanggungan bukan hanya dari suatu resiko saja, tetapi mempunyai waktu pertanggungan yang berjalan lebih panjang daripada metode kaptif tadi. Pada perkembangan terakhir dengan langkah sekuritasi dari program asuransi atau dikenal dengan Chicago Board of Trade,
pada tahun 1990 telah mulai memperdagangkan kontrak berjangka atau dikenal dengan futur dan opsi yang terkait dengan program asuransi. Terdapat 4 hal yang mewarnai mekanisme suatu ART. Yang pertama yaitu adanya suatu produk yang dirancang untuk menjawab kebutuhan konsumen atau tailor made. Yang kedua, ada cakupan waktu dalam penutupan risiko berada dalam periode yang panjang atau dikenal dengan multi year. Yang ketiga, penyebaran risiko dalam bentuk portofolio risiko selama waktu penutupan panjang. Hal ini yang menyebabkan tumbangnya prinsip asuransi tradisional tentang insurable risk atau dikenal risiko yang dapat diasuransikan. Dalam arti ini, risiko-risiko yang tidak termasuk dalam area risiko yang diasuransikan akhirnya dapat ditutup dengan melakukan penyebaran atas risiko-risiko tersebut dalam cakupan waktu yang sangat panjang. Peluang risiko dialihkan ke dalam badan-badan yang bukan berhubungan dengan asuransi sekarang menjadi lebih terbuka. Keempat ciri tersebut merupakan suatu perkembangan dari asuransi ART tadi, yang dari asuransi tradisional tersebut akibat semakin tertekannya suatu industri terhadap laju premi klaim yang semakin membesar. Demikian penjelasan mengenai materi dari pendefinisian ART dan serta perkembangannya. Untuk sebab selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Nurwansyah. Padanya kami persilahkan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.